Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali ibroh yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah peran Ummu Salamah dalam perjuangan Islam membersamai Rasulullah. Bahwa pada masa awal Islam, perempuan memperoleh tempat yang baik setelah Nabi mengangkat martabatnya dari kebiadaban masa jahiliyah. Para perempuan memperoleh porsi pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sama, bahkan ada di antaranya yang menjadi ulama dan intelektual dengan keahlian yang beragam, termasuk perempuan yang meriwayatkan hadis. Fakta sejarah dalam peradaban Islam awal tentang peran perempuan dalam berbagai sektor juga menggugat anggapan banyak orang bahwa akal, intelektualitas, kecerdasan, dan moralitas perempuan lebih rendah dari akal, intelektualitas, dan moralitas laki-laki. Banyak sekali ulama mutaakhirin yang menulis dan mencatat tentang biografi perempuan yang banyak berkiprah dalam peradaban Islam, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya Al-Isbah fi Tamyiz Asy-Syuhaba yang menyebutkan 500 perempuan ahli hadis. Selain itu, ada Imam Az-Zahabi yang juga menulis sejarah Rijalul Hadis dalam kitabnya yang berjudul Mizan Al-I'tidal, menyebutkan ada 4.000-an periwayat hadis yang terdiri antara laki-laki dan perempuan. Salah satu kalimat yang sangat terkenal dalam kitab tersebut adalah ma'alimtu minan nisa'i man uttuhimat wala man turika hadithuha. Aku tidak mengetahui dan ada perempuan yang cacat dalam periwayatannya dan tidak ada pula yang tidak dipakai hadisnya. Salah satu perempuan yang meriwayatkan hadis adalah Ummu Salamah, istri Rasulullah yang dinikahi setelah suami pertamanya Abdullah bin Abdul Asad atau yang dikenal Abu Salamah, gugur sebagai syuhada. Ummu Salamah adalah ummul mukminin yang cerdas, pintar, dan tajam pikirannya dalam memutuskan berbagai masalah. Dalam mendampingi Rasulullah, banyak sekali partisipasi dan kiprah beliau yang dicatat oleh sejarah, meskipun mungkin sebagian orang masih tidak mengetahuinya. Dua hal yang sangat menarik, yaitu pada saat perjanjian Hudaybiyah dan peristiwa Fathu Mekah pada bulan Ramadan. Dalam perjanjian tersebut misalnya, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban karena tidak jadi masuk Mekah untuk mengerjakan umroh dan akan kembali ke Yatsrib. Akan tetapi mereka tidak mengindahkan perintah tersebut. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah menemui Ummu Salamah dan menyampaikan sikap orang-orang kepadanya. Akhirnya, Ummu Salamah menyarankan agar Rasulullah tidak memaksa seseorang untuk berkurban dan mencukur rambut. Akan tetapi, Rasulullah melaksanakan duluan hal tersebut sebagai teladan bagi mereka. Mendengar dari saran Ummu Salamah, kemudian Rasulullah melaksanakannya. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa Ummu Salamah ingin mengajarkan bahwa menjadi uswah atau contoh yang baik lebih baik daripada perintah bil lisan. Kemudian yang kedua, pada peristiwa Fathu Mekah, yang barangkali lebih familiar kisahnya diketahui adalah tentang ucapan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan ditutupnya pintu dia aman, dan barang siapa yang masuk ke masjid dia aman. Padahal di balik cerita tersebut ada peran Ummu Salamah yang sangat signifikan, yaitu ketika Nabi ragu untuk memaafkan Abu Sufyan yang menurutnya teramat sangat menyakiti umat Islam pada waktu itu. Bahkan Rasulullah sempat memalingkan muka ketika melihat kedatangan Abu Sufyan.
Namun dengan gigih Ummu Salamah meyakinkan Rasulullah dan menjadi media perdamaian antara keduanya, hingga Rasulullah pun luluh dan mengikuti saran Ummu Salamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagian besar perempuan percaya pada pemikirannya bahwa musyawarah dan memberikan usul menunjukkan pada perhatian dan kepeduliannya. Inilah salah satu bentuk keteladanan bahwa kecerdasan dan kebijakan seorang istri dalam menyampaikan pendapat bisa memperbesar keyakinan dan kekuatan suami. Demikian kisah inspiratif Ummu Salamah yang barangkali bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak takut berpendapat dan memberikan usul yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.